Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Tahukah kalian, media Korsel dan netizen Korsel ingin timnas Korsel ini ganti pelatih, yakni Jurgen Klinsmann ini pengennya dipecat. Sebagai gantinya, nama-nama yang diajukan para media Korsel dan netizen Korsel ini adalah Sintayong, Park Hang-seo, dan juga Kim Pan-gon. Tapi tahukah jika 80% pemain timnas Korsel ini menolak loh timnas Korsel ini dilatih oleh pelatih lokal. Menurut salah satu pemain Korsel, Lee Kang-in, jika timnas Korsel dilatih pelatih lokal maka akan jadi kemunduran bagi timnas Korsel, sebab mereka tuh inginnya dilatih oleh pelatih Eropa, bukan pelatih lokal. Bahkan Lee Kang-in menyebutkan jika Jurgen Klinsmann dicopot, dirinya tuh ingin pelatih penggantinya sekelas Jose Mourinho atau Pep Guardiola. Bahkan Kapten Timnas Korea Selatan Hang Min-son mengatakan, biarkanlah pelatih-pelatih Korea Selatan itu melatih tim-tim di luar Korea agar bisa memperkenalkan sepak bola Korea ke dunia. Dan sepak bola Korea harus pakai pelatih Eropa agar level permainan bisa menyamai Eropa, ujar Son. Iya sih, emang rata-rata begitulah. Tim-tim kelas atas itu mungkin ya inginnya itu merasakan aura ataupun gaya melatih dengan yang baru. Jika pakai pelatih lokal mungkin hasilnya juga akan seperti lokal. Meskipun pelatih lokal itu nggak jelek, tapi ya mungkin pemain Korea Selatan ini inginnya merasakan dilatih oleh pelatih-pelatih kelas dunia, karena mereka menganggap mereka ini udah kelas dunia. Ya emang sih, kalau sebuah tim dilatih oleh pelatih yang tepat memang akan mengerikan, bahkan progres pun akan meningkat. Nah, kita kasih contoh, lihat video ini. Ini tuh seolah kita ngelihat pertandingan antara Arsenal lawan MU, tapi faktanya ini adalah pertandingan antara Arsenal U16 lawan Garuda Select yang dilatih oleh Dennis Wise asal Inggris. Gimana? Enak banget kan kalau kita lihat gaya main Garuda Select? Inilah kalau sebuah tim dilatih oleh pelatih yang cocok. Ingat ya, pelatih yang cocok. Dennis Wise memang nggak terlalu terkenal sebagai seorang pelatih. Dennis ini terkenalnya sebagai pemain Chelsea di era tahun 90-an. Tapi Dennis mampu menggabungkan pemain keturunan, pemain asing dan pemain lokal yang jadi tim seperti ini di Garuda Select. Dennis Wise pernah ditawarin jadi pelatih timnas U16, U20 dan U23 Indonesia, tapi menolak lantaran Dennis ini nggak mau diintervensi. Dirinya cuma mau pakai pemain yang pilihannya saja. Sementara dia tahu kalau dia ambil banyak pemain keturunan di timnas Indonesia pasti dia akan dihujat. Makanya Dennis ini nggak mau ngelatih timnas Indonesia. Padahal udah banyak loh didikan Dennis Wise ini yang bersinar, tapi malah melempem ketika masuk tim senior. Seperti contoh Hernando Ari, Oki Caraka, Bagas Bagus, Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, Kakang Rudianto, Robby Darwis dan lain-lain. Tapi ketika masuk ke tim senior jadi turun sebab beda pelatih, beda gaya melatih. PT LIB resmi mendatangi PSSI pada hari Selasa 26 Februari 2024. Tujuan LIB menemui PSSI dengan membawa surat masukan dari sejumlah klub soal pelepasan pemain ke timnas U23. Menurut Direktur PT LIB Ferry Paulus, para klub setuju dan sepakat mau melepas pemain ke timnas asal regulasi U23 di tiap pertandingan di Liga 1 dihapuskan. Sebab menurut LIB, timnas itu penting, tapi klub juga harus diperhatikan. Lalu apa respon PSSI? Hingga saat ini belum ada respon dari PSSI, tapi sempat ada statement jika PSSI sih setuju saja, tapi apakah tidak akan menimbulkan kontroversi nantinya dan perdebatan. Maksud PSSI gini loh ya, oke lah PSSI menghapuskan regulasi U23 di Liga, tapi kan ini pasti ada yang diuntungkan tapi juga ada yang dirugikan. Yang diuntungkan adalah tim-tim yang gak ada pemainnya dipanggil ke timnas, sementara klub yang dirugikan jika pemainnya tetap ada yang dipanggil ke timnas. Kita kasih contoh aja, misalnya klub A nih ngelepas 3 pemainnya ke timnas U23, otomatis kehilangan 3 pemain dong dan gak bisa dipakai di liga. Tapi
Di sisi lain klub B misalnya nggak ngelepas satupun pemainnya, pemain U23 tetap ada, tapi dia nggak pakai pemain U23 di liga, kan diuntungkan klub B, sementara klub A tetap rugi dong. Jadi emang sulit sih kalau soal ini, kecuali solusinya gini nih. Regulasi U23 tetap dihapuskan, tapi tiap klub, itu 18 klub ya, wajib mengirimkan 2 pemain ke U23. Itu baru adil, semuanya diambilin dua-dua tuh, baru adil. Jadi emang betul kalau kata pelatih Persib dan Dewa United, silahkan ambil pemain U23, tapi klub yang pemainnya diambil ya dihapuskan regulasi U23-nya. Sementara klub yang nggak ada pemainnya yang diambil ya tetap pakai itu regulasi, itu baru adil. Gimana menurut kalian? Masih berkaitan dengan pemanggilan pemain ke timnas U23, pelatih Persis Solo Milomir Cecilia terancam dipecat oleh bos utama Persis Solo Erick Thohir. Alasannya simpel, Milomir menolak mengirimkan 2 pemain Persis Solo ke timnas U23, yakni Altaf Indi dan Ramadan Sananta. Alasan Milo sih Sananta masih cedera katanya, dan Altaf masih dibutuhkan di Persis Solo. Jelas keinginan Milo ini dianggap mencoreng nama Erick Thohir, di mana sebagai ketum PSSI Eto justru mengecam klub-klub yang nggak mau lepas pemain ke timnas, tapi justru pelatih klub miliknya sendiri nggak mau melepas pemain. Waduh, Mas Kaisang, Pieto iki kok nggak dikasih tahu sih sama Milomir kalau ketum PSSI itu bosnya Persis Solo sih? Dan ini bahaya loh, kalau sampai Persis Solo itu nggak mau lepas pemain ke timnas, dijamin nggak akan ada yang mau klub Liga 1 melepas pemain ke timnas. Lawong klub bos PSSI aja nolak kok, kan gitu. Di sisi lain, Persis Solo resmi ajukan surat protes pada LIB dan PSSI soal kepemimpinan wasit Aprisman Aranda di laga lawan Persik Kediri. Salah satunya adalah tackle brutal Ahmad Agung pada kaki Arkan Kakak. Di situ terlihat jelas wasit Aprisman Aranda ada di dekat kejadian, tapi wasit ini tak memberikan kartu pada Ahmad Agung. Udah nggak aneh kalau lihat wasit ini kerjanya kayak gitu. Wasit ini kan salah satu wasit terburuk yang dimiliki FIFA. Namanya doang wasit FIFA. Tapi udah dicabut juga sih lisensinya sama FIFA. Jadi wajar kalau pemain liga kita itu kasar-kasar. Lah wasitnya aja ngebiarin yang kayak gitu kok. Terus apakah protes dari Persis Solo ini digubris sama Komdis PSSI dan Komdis wasit kita? Tentu saja tidak. Nggak akan pernah digubris kalau soal yang ginian mah. Wong mafianya di PSSI kok. Buktinya Persib yang resmi ajukan gugatan protes yang meminta kartu merah Alberto Rodriguez ini dihapuskan atau dibatalkan, tetap nggak digubris kok sama PSSI dan Komdisnya. Padahal yang salah wasit loh. Boro-boro hukum wasit, wong cabut keputusan kartu merah aja Komdis PSSI nggak mau kok. Ya nggak mau ya, yang mana mau lah, lenyap cuy duit 10 juta ya kan. Enak aja dicabut, hilang nun duit gue 10 juta kan gitu kata Komdis PSSI. Dari Bayangkara FC, nasib Mario Gomez cuma 2 pekan lagi. Kalau nggak mampu hadirkan kemenangan, maka otomatis akan dipecat. Hal ini disampaikan oleh CEO Bayangkara FC, Sumarji. Aduh, makanya Pak Marji, banyakin istighfar, tobat gitu loh. Kan situ sendiri yang udah ngezolimin tim yang lain. Giliran tim lain pakai pelatih yang nggak sesuai regulasi, situ protes. Giliran situ sendiri pakai melanggar regulasi nyari pelatih. Lah emangnya situ pikir Tuhan itu tidur gitu kan? Enggak ya, Tuhan pasti ngebales lah. Ya kalau emang Bayangkara ngotot ingin tetap pakai Mario Gomez, ya suruh kursus dulu lah, ambil lisensi pelatih pro dulu lah. Jangan malah bilang di Argentina itu nggak ada lisensi pelatih A, B, C, dan D. Kalau udah melatih tim besar ya udah jadi pelatih profesional. Lah itu buktinya Stefano Cugura di Brazil bisa tuh kursus kepelatihan pro di Brazil. Kan artinya ada. Jangankan di Brazil, di Argentina pun ada kan. Ya kalau emang di Argentina nggak ada, ya ikutin cara Jackson F. Thiago lah kursus kepelatihannya itu di UEFA. Nggak usah kebanyakan alasan, kan akhirnya kena karma sendiri kan. Aduh.
Dari Persib Bandung diam-diam tengah mencoba mencari pemain asal Jepang loh. Persib ingin membangun kembali kejayaannya dengan disusupi pemain asal Jepang. Sebab terakhir kali Persib dihuni pemain Jepang itu Jepang murni ya, terjadi di tahun 2017 silam, yakni Shohei Matsunaga. Daisuke Sato bukan Jepang murni loh ya, tapi Filipina. Begitu juga dengan Satoshi Otomo, paspornya Filipina loh. Ada sih kemarin terakhir itu Ryuhei Miyazaki yang di trial tapi gagal juga. Nah kalau kita rekap ya, di eranya Mario Gomez di 2018, dia ini tuh nggak suka pemain asal Jepang. Mario Gomez lebih suka pemain asal Argentina dan Korea Selatan. Kalau di eranya Robert Renabet apalagi, dia nggak suka sama sekali pemain asal Jepang. Dia sukanya pemain asal Belanda. Ketika masuk ke eranya Luis Milla pun sama, nggak suka pemain asal Jepang, lebih suka pemain asal Spanyol. Lalu bagaimana dengan eranya Boyan Hodak? Kalau menurut Boyan Hodak sih dia nggak masalah, yang dia nggak pilih-pilih, nggak spesifik. Pemain asal manapun nggak apa-apa, yang penting bagus ya, angkut aja. Makanya Persib mulai bergerak lagi mengincar pemain asal Jepang, dan dua nama yang santer tengah didekati oleh Persib adalah Mitsuru Maruoka asal Rans dan Kenzo Nambu asal PSM. Uniknya dua pemain ini sempat akan gabung ke Persib loh. Maruoka dulu sempat ajukan tawaran pada Persib tapi ditolak oleh Robert Rene Albert. Waktu itu dia ini lebih memilih Arthur Gevorkian, Basim Rashid dan Farsad Nur sebagai slot Asia. Begitupun dengan Kenzo Nambu, Robert Rene Albert lebih memilih Daisuke Sato sebagai slot Asia dan juga slot ASEAN-nya. Padahal dulu ini Kenzo Nambu pertama kali ajukan CV itu pada Persib loh di tahun 2020 lalu. Tapi karena Robert Rene Albert nggak suka pemain asal Jepang, akhirnya Kenzo pun ditolak. Dan di tahun 2021 akhirnya bergabung ke PSM Makassar. Nah, kira-kira musim depan apakah dua pemain ini akan gabung Persib? Tapi sebagai catatan, berat banget buat Persib dapatkan dua pemain ini, sebab baik Maruoka maupun Kenzo adalah pemain kunci di klubnya saat ini. Tapi ya kita lihat nanti. Dari Persebaya, serupa dengan Persib Bandung, Paul Munster tengah mengisyaratkan akan mengambil pemain Jepang lagi musim depan. Sejak dilatih Paul Munster, memang Persebaya udah nggak punya pemain Jepang. So Yamamoto dipinjamkan ke Persisolo dan ada kemungkinan akan ke Persikabo mengikuti Aji Santoso kalau nggak terdegradasi ya. Tapi kalau Persikabo terdegradasi ya mungkin So Yamamoto akan bertahan di Persisolo. Maka Paul Munster pun menyerahkan nama-nama pemain Jepang yang diincarnya, dan uniknya dua diantaranya adalah bidikan Persib, yakni Mitsuru Maruoka dan Kenzo Nambu. Dan berikut para pemain asal Jepang yang dibidik oleh Paul Munster. Artikel ini kami ambil dari situs resmi Jawa Post sebagai situs atau koran resmi Persebaya. Yang pertama Kenzo Nambu PSM. Yang kedua Mitsuru Maruoka Rans. Yang ketiga Taisei Marukawa PSIS. Yang keempat Katoro Omori Muangthong United Thailand. Yang kelima Taku Ito Nakhon-Pathit Thailand. Yang keenam Daiso Horikoshi Trat FC Thailand. Yang ketujuh Tatsuru Nagamatsu Liga Malta. Yang kedelapan Tomoyuki Doi Liga Singapura. 8 pemain ini diharapkan bisa diseleksi oleh manajemen Persebaya dan bisa direkrut minimal 2 di antaranya. Ya kita tunggu aja musim depan. Dari Liga 2, ada pemandangan unik di Liga 2 di laga antara Persiraja Banda Aceh kontra PSBS Biak, yakni saat Persiraja mendapatkan tendangan penalti yang dieksekusi oleh Ferdinand Sinaga. Tapi justru tendangan penalti ini mampu ditepis oleh Mario Londok. Nah, yang jadi sorotan adalah laga ini kan di Liga 2, yang main juga Persiraja Banda Aceh asal Aceh dan PSBS Biak yang asal Papua. Lah kok Persib yang dibawa-bawa sih?
Ya wajar, sebab yang jadi algojo penalti di kubu Persiraja kemarin adalah Ferdinand Sinaga yang dibesarkan oleh Persib. Dan yang jadi kiper adalah Mario Londok yang sempat direkrut Persib tapi nggak dipakai. Jadi seolah-olah ini tuh Persib lawan Persib nih. Buat The Dragon ya nggak bisa tidur, sebab ya harusnya timnya menang gagal, tapi penaltinya juga kontroversi sih. Coba lihat nih video ini. Ini kan emang pelanggaran, tapi pemain PSBS Biak itu kena bola duluan loh. Wasit, wasit nggak di Liga 1, nggak di Liga 2. Pada baik, tukang parkir doang sih.